Kali ini kita akan mencoba pepes goreng di kedai nasi bebek Cik Wan, samping Terminal Batoh, Banda Aceh. Sederhana, tapi ini spesial. Bisa nambah nasi sampai 3 kali tambah nih. Sekarang ini berada di samping Terminal Batoh, Banda Aceh, Warkop 212, pas di depan KFC atau berdepetan dengan Rumah Sakit Bunda Tamrin, kedai nasi bebek Cik Wan. Walaupun namanya kedai nasi bebek, ada beberapa menu di sini dan yang paling topnya ada pepes gorengnya. Yuk ikuti kita. Assalamualaikum Pak. Salam. Baik, ready ya? Bayi goreng, pepes goreng. Pepes goreng, pepes ukuran orang ya Pak? Udang ngangkut. Nah udah orang? Udang ngambil, pilih. Oh pilih. Mana udang? Dia pilih. Udah mana? Udang hana orang. Ongkol kan? Lepas ke hana angkut. Hana udang. Nyangkut. Yang khas pun khas PD ya? PD. Boleh santap. Sampai posa tu. Dari bawah tu? Dari bawah. Mau mana hu? Tak Aceh. Pepes ikan dan pepes teri yang memang hampir matang digoreng dengan potongan bawang dan cabai yang hasilnya nanti akan luar biasa. Empuk anak tu. Dan makanan pun terhidang, mari kita coba. Masya Allah. Nasi pakai telur mata sapi, boleh pakai sendok, boleh juga pakai tangan. Sebenarnya nasi putih pakai pepes gini aja udah cukup nih. Karena hari ini spesial, kita pesan banyak. Masya Allah. Bawang goreng, aromanya Masya Allah. Tambah sedikit pepesnya. Masya Allah. Telurnya sunny side up creamy gini, pakai pepes. Nasinya masih hangat-hangat, pulen. Bismillah. Luar biasa, enak sekali teman-teman. Sederhana, tapi ini spesial. Bisa nambah nasi sampai 3 kali tambah nih. Ini boleh request juga. Kita request bawang mentah dan cabai. Ya tambah mantap, cabai hijau. Beneran enak. Ini bukan bohongan, bukan acting. Selain pepes teri, ada pepes ikannya juga. Ikannya kecil-kecil tapi segar. Kayak bawang mentah. Ini nasi putih, nggak usah pakai kuah. Di luar ekspektasi. Ekspektasi Hanif sih 8/10, tapi ini 9,5.
biar teman-teman tahu nih gimana tampilannya, makanya ini pesan bebek juga. Ini best seller sebenarnya. Nasi putih pakai bebek ini aja udah cukup. Kalau di mix ya boleh juga, tergantung selera. Bebek merah ini masakan bebek khas Pidi, dan sebelum dimasak bebeknya udah dibakar terlebih dahulu. Oke, ambil bagian sayap. Bismillah. Luar biasa. Dagingnya nggak banyak, jadi teman-teman kalau mau makan puas harus pesan 2-3 bebek. Oh. Assalamualaikum teman-teman. Cerita kita hari ini dari rumah makan khas kampung yang menyediakan aneka masakan tradisional. Warung ini tidak ada namanya, tapi jangan khawatir, tempat ini ada di Google Map. Rumah makan ciri khas Gampung yang linknya sudah kita cantumkan di deskripsi. Mana? Mana ayo ya? Hiasan. Kita akan sedikit melihat bagaimana proses masak ayam goreng tradisional. Ada banyak sekali masakan Aceh yang menggunakan santan. Salah satunya kemamah kuah lemak. Dan santannya bisa diperas dari kelapa parut hingga 2 kali. Ini adalah proses pembuatan telur dadar yang sangat khas di warung ini. Dan ini adalah proses pembuatan gulai bebek tradisional. Hawa ka na, huwa ko dulu.
Ya, asam sunti, bawang, baru, campi, jangan tahu. Yang uniknya di sini, bahan bakarnya menggunakan kayu, sabut kelapa, dan batok kelapa. Warung ini mulai buka dari pukul 11 siang, tapi biasanya sebelum pukul 2 sudah habis. Dan sekarang saatnya untuk kita menyantap hidangannya. Masya Allah, menu di rumah makan ciri khas Gampung, begitu namanya di Google Map, tapi kalau teman-teman ke warung tidak ada pamfletnya. Nanti halaman lengkapnya akan Hanif cantumkan di deskripsi. Menu makanan kampung, tapi dekat dengan kota Banda Aceh, hanya sekitar 25 menit kita sudah sampai ke sini. Dan di sini harganya sangat murah meriah. Ini luar biasa, satu porsi gulai ayam kampung 20.000. Ada berapa isinya? 1, 2, 3, Masya Allah. Andalan di sini tentu saja gulai ayam kampung dan gulai bebek. Kalau gulai bebek harganya 30.000. Di samping itu juga banyak sekali menu-menu khas Aceh Raya, menu tradisional seperti kuah belangong sudah pasti menu wajibnya. Ada gulai ikan hiu, kemudian ada gulai lele, ada kuah cu, Masya Allah. Ini ciri khas di sini juga. Telur dadar pakai sayur, luar biasa. Ada ayam gorengnya juga. Dan ada sambal kelapa, yang pasti ada kemamah. Oke, langsung kita coba, tidak sabaran lagi. Kuah wajib yang harus kita coba di setiap rumah makan Aceh Raya, kuah belangong. Kita coba dulu kuahnya. Dia pakai daging sapi. Oke, mantap. Oke, sudah banyak. Ini harus kita coba dulu. Daging sapinya, bismillah. Serius, sangat empuk, juicy. Terasa nasi pakai kuah, ada nangkanya, bismillah. Waduh, ini nendang. Kuahnya manis, gurih, khas kuah belangong, tapi ada bedanya. Ciri khas tempat ini. Oke, kita tambahkan kuahnya lagi. Enak, teman-teman. Sekarang kita coba salah satu ikon menu di sini, telur dadar sayur. Masya Allah. Banyak sekali sayuran di dalamnya. Yang paling dominan adalah daun melinjo, kemudian ada rebung kala, cabai, bawang, kelapa. Luar biasa. Telurnya ngembang seperti bekerak, tapi lembut. Luar biasa. Kita coba, bismillah. Wow. Gurih. Nikmat sekali disantap dengan nasi pakai kuah belangong. Bismillah.
Kita coba gulai bebeknya. Bebek dimasak pakai buah kulu. Oke, bagian dada. Kalau bahasa Indonesia nih buah kului ya. Bahasa Aceh buah kulu. Bebeknya sudah dipanggang. Masih panas. Bismillah. Oh, juicy. Buah kulunya. Saat kita mengunyahnya, di bebek maupun buah kulu masih ada sisa kelapa sangrainya. Kelapa sangrai yang masih bertekstur. Jadi dalam mulut seperti terasa kasar gitu. Sekarang kita penasaran ayam goreng minyaknya. Digoreng sangat lama dengan api yang sangat kecil. Kita ambil pahanya, pakai daun kari juga. Kita coba, bismillah. Ayamnya lembut sekali. Bumbunya meresap hingga ke dalam. Teman-teman, tempat ini benar-benar Hanif rekom. Nanti alamat lengkapnya akan Hanif cantumkan di deskripsi. Follow saja link Google Map-nya. Oke teman-teman, sekarang kita mau menuju ke tempat yang katanya bebek kuntilanak. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mengunjungi rumah makan nasi bebek di salah satu perkampungan di Aceh. Yang kebanyakan orang-orang menjuluki tempat ini dengan nama nasi bebek kuntilanak. Aja boleh ya, menurut mordometer, nama wiat loh. Tempatnya Pak. Oh no. Oke teman-teman, kita sudah tiba di lokasi bebek kuntilanak. Tempatnya ada tepat di sebelah kiri Hanif. Dan di sini gelap banget. Kalau nggak ada lighting, gimana jadinya? Oh. Tempatnya. Ini dia tempat yang katanya bebek kuntilanak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, Bu. Sekarang kita di rumah makan bebek kuntilanak. Ya, tempatnya di rumah yang hanya buka di malam hari. Mulai buka setelah maghrib sampai subuh. Kita order nasi bebeknya 2 porsi. Dan pesanan kita siap. Menunya hanya gulai bebek dan nasi putih saja. Alhamdulillah, dengan kita malam ini tiba-tiba ini dia bebek masak khas Aceh Raya. Yang orang-orang di sini menyebutnya bebek kuntilanak. Entah kenapa namanya kuntilanak. Kenapa Bu namanya kuntilanak?
Oh, bubur tengah malam. Karena makanan ini disajikan dan hanya buka pada saat malam hari. Mulai buka setelah salat maghrib sampai subuh. Oh, Masya Allah. Oke, langsung saja kita coba. Sebelum kita coba makanannya, kita akan sedikit melihat cara masaknya. Proses masak bebek ini dilakukan di luar rumah pada saat siang hari. No, angka bunuh diri kalau tambah lain kalau gak aja bunuh bunga. Bumbu-bumbu dan bebeknya sudah dicampur pada saat pagi hari. Ketika dimasak, hanya dimasukkan kelapa sangrai saja. Bebek kuntilanak ini dimasak dengan api kayu bakar yang tidak terlalu besar. Mulai dari pukul 3 sore hingga pukul 6 sore. Nah, mata. Katanya sih, bebek ini bisa bertahan hingga 24 jam tanpa perlu dipanaskan. Oke, sekarang kita kembali ke makan-makan. Oh, tampilannya Masya Allah. Nasinya dimakan hanya dengan bebek. Dalam satu porsi, bebeknya ada 3 potong, tapi ukurannya tidak terlalu besar, kecil-kecil begini. Oke, mantap. Langsung saja 2 potong bebek. Oh, Masya Allah. Jangan lupa cuci tangan dulu. Dan ada air hangat. Ini air yang dimasak. Oke, langsung saja kita coba. Bismillah. Kuahnya kental ya. Aromanya seperti dimasak dengan kayu bakar. Masya Allah. Porsi nasinya banyak banget guys. Ini kalau makan biasa nasinya setengah porsi ini. Nasinya agak lengket, lembek, tapi harumnya khas banget. Bismillah. Barusan Hanif cuma makan nasi dengan kuah doang. Rasanya khas Aceh banget, agak sedikit pedas, dan bau kayu bakarnya khas banget, unik. Sekarang kita mau coba bebeknya. Bismillah. Masya Allah. Rasa bebeknya manis ya, tapi agak sedikit keras, kita harus mengunyahnya dengan lama. Dan pedasnya terasa sampai ke dalam. Seru sekali. Ini kuahnya kering, kental. Sepertinya yang dominan dalam kuah ini ada kelapa parut dan bumbu khas Aceh. Ya begini saja sih menunya. Cuman yang keren dari bebek kuntilanak ini adalah tempatnya dan suasananya benar-benar tradisional banget. Kuah bebek ini tidak cuma bebek saja, ada campuran ayam kampungnya juga. Tapi ayam kampungnya sudah habis, kita cuma dapat bebeknya aja. Dan ada tambahan cuma kerupuk doang. Ini ada kerupuk ubi. Masya Allah, kerupuknya gede banget, full. Nasinya udah nggak nampak lagi. Oke, sekarang Hanif mau menyantap makanannya. Saya yang Ozi lama banget pengen makan dari tadi. Kita coba ya. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Dan kumpul ya. Ada rumah tanya ini. Anak min ada empaknya. Perempuan lah bungku, lemah warung bunga lah. Dari tu buah tu bunga. Mana makin trap, makin maju. Anak dalam buku terpalain di rumah aja kena wajib kena buat rumah tanya. Orang mulai ramai je rumah macam pun. Adik nya ramai tanya lang komplit ya, lang komplit.
Ngumpi masa dah gan komplit ya. Yang karame ranyo. Malam je buka dia. Malan hanoro ranyo. Nang komplit ampun danyo kehidup bungko jaga malan do. Nyambu boy mau duduk lang kampungnya danyo taguna. Tantra ranyo taguna lang komplit ya. Bunga detak na cia lang komplit nya danyo. Dan tagum bu itu bunga tu waktu apa. Bubu yang duduk tantra lang kampung boy mau lang kampung danyo taguna atanya. Yang dapat danyo kadente anak muda tu ni no. Danyo kata ha ni malu murid yang nan tambah dah. Sampai habis, pajanya habis danyo. Anak habis sampai subuh tu no. Bahkan ada juga yang membeli bebek ini di tengah malam. Makanannya dibungkus untuk dijadikan menu makan sahur bagi yang ingin berpuasa sunat. Sekian sharing dari kita. Bagaimana pendapat teman-teman? Kalau ada masukan, silahkan tulis saja di komen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.